Kembali lagi berjumpa dengan channel Erleik Official. Kali ini saya sebagai generasi ahli waris Ninek Gerano Besi, akan membahas tentang pasal pecat Depati. Berikut ini, rangkumannya untuk Anda. Masyarakat Kabupaten Kerinci Jambi, memiliki berbagai tradisi yang hingga saat ini masih ada. Salah satunya, Kendurisko, yang merupakan tradisi turun-temurun, dan inilah acara yang sangat dinanti-nantikan. Karena acara Kendurisko ini adalah acara yang paling besar bagi masyarakat suku Kerinci. Perhelatan Kendurisko atau pusaka, pada umumnya dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan ada juga, 1 tahun sekali, yang disebut Kenduri Menuai. Tradisi Kendurisko bertujuan untuk pengukuhan tokoh adat, seperti Depati, Ninik Mamak, dan Hulu Balang, untuk mengganti pemangku adat yang harus berhenti. Gelar pemangku adat seperti Depati tidak dijabat seseorang secara menetap selamanya. Artinya, jabatan itu disandang secara bergantian antara kalbu yang ada di dalam suatu luhah tersebut. Setelah anak jantan anak betino suatu kalbu dalam suatu luhah menyandang suatu gelar Depati, maka pada periode berikutnya gelar itu disandang oleh kalbu lain, yang ada dalam luhah yang sama. Pergiliran itu berputar terus secara berturut, meliputi semua kalbu yang ada di dalam luhah. Seterusnya di dalam suatu kalbu terjadi pula pergiliran gelar antar perut yang ada di dalam kalbu itu. Sehingga semua perut mendapatkan jatah gelar tersebut secara bergantian. Sebagai sebuah jabatan adat tertinggi, seorang Depati bisa berhenti di tengah periode kepemimpinannya. Pertama, Depati meninggal dunia. Seorang Depati yang meninggal dunia maka secara otomatis gelar Depatinya menjadi gugur. Kedua, Depati berhenti secara normal. Dalam pepatah adat ini disebut, tibo di kepala tidak terjunjung, tibo di bahu tidak terpikul. Depati bisa berhenti karena suatu keadaan, yang berakibat tidak memungkinkan lagi bagi dia, untuk menjalankan tugas memimpin masyarakat. Misalnya, seorang Depati bisa berhenti karena faktor umur atau karena merasa sudah terlalu tua plus sakit-sakitan. Untuk ini Depati bisa mengajukan pengunduran diri. Ketiga, Depati diberhentikan atau dipecat. Dalam menegakkan keadilan dalam memimpin masyarakat, dia membedakan perlakuan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Sehingga seakan-akan ada warga yang menjadi anak kandung dan anak tiri. Dia juga menerapkan hukuman yang seringan-ringannya pada orang atau keluarga dekatnya. Bahkan dia memicingkan mata, berpura-pura tidak tahu kalau ada kasus yang terkait dengan orang atau keluarga dekatnya itu. Pada sisi lain, ketika terkait dengan orang yang bukan dari keluarga dekat, dia menerapkan hukuman yang seberat-beratnya. Ini berarti dia sudah menjadi Depati yang tidak adil. Dengan demikian dia bisa dipecat. Seorang Depati juga bisa dipecat karena melanggar pantang larang Depati. Dalam pepatah adat Depati, yang dipecat karena melanggar pantang larang disebut dengan hanyut di perenang jatuh di pemanjat, artinya, hanyut di tempat dia menyeberang terjatuh di tempat dia memanjat. Maksudnya adalah bahwa sang Depati dipecat saat berada pada posisi memegang jabatan. Ini terjadi karena dia melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh seorang Depati. Misalnya dia mengambil tindakan yang berlawanan dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama sebelumnya. Atau dia merusak kerukunan dan kerjasama yang telah terbangun dengan baik, antar warga masyarakat dengan mengadu domba atau menyebar berita bohong. Atau dia tidak sejalan antara ucapan dengan tindakannya. Atau dia bertingkah laku tidak sesuai dengan perannya sebagai orang yang dihormati anak jantan anak betino dalam suatu negeri tersebut. Namun pemecatan Depati memiliki beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah pecat kemenakan. Proses pecat kemenakan berlangsung dalam sidang tertutup di dalam rumah gedang. Para anak jantan anak betino suatu kalbu harus berkumpul ketika Depati yang mereka angkat menjadi pemimpin luhah mereka tersebut melanggar pantang larang Depati. Misalnya sang Depati mengganggu anak batino uhang. Sang Depati telah mengambil tanah orang. Jika itu sungguh-sungguh terjadi maka secara hakiki sang Depati dapat dipecat. Bentuk kedua adalah pecat anak jantan anak betino. Pecat anak jantan anak betino berlangsung secara terbuka, di tempat umum, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bisa dikatakan ini adalah bentuk pemecatan secara tidak terhormat. Pecat ini dihadiri oleh seluruh anak jantan anak betino, atau seluruh warga. Jika di dalam suatu adat tidak berjalan dengan baik, pemangku adat berjalan sendiri-sendiri, mereka diangkat tidak sesuai dengan prosedur adat yang semestinya, karena tidak melalui mekanisme pemilihan dalam kalbu dan luhah terlebih dahulu, maka Depati juga dapat diberhentikan menjadi orang adat.